punya BKPM ya. Kalau ada BKPM silakan buka BKPM-nya. Bahwa yang kita kan di komposisi terlebih dahulu kita cacah, ya. Kita cacah tujuannya untuk pokoknya semakin kecil teksturnya, semakin kecil tujuannya itu mempercepat dekomposisi. Kemudian setelah dicacah jadi halus, tidak halus lah, kira-kira 2 cm. Kita tidak pakai cukur ya, kita pakai parang, pakai parang ya. Nah, kemudian tentunya di bawahnya ada alasnya ya, alasnya tidak harus bersih gitu, apa aja bisa digunakan alas. Setelah kita sesuaikan dengan tempatnya, tapi bukan berarti itu nanti satu angkatan langsung dimasukkan untuk semua, enggak. Kemudian setelah bahan itu masuk, bahan baku masuk, baru ini berikutnya dikomposer-komposernya. Tentunya mungkin tidak disediakan beda ya, kalau ada. Nah, kemudian apa namanya, untuk starter kalau ada urea dikasih urea ya. Jangan terlalu tebal. Ya. Kira kalau bedanya sekitar 3 cm. Tidak usah diukur 3 cm, feeling aja ya. Kalau ureanya kita tambah merata, tujuannya untuk starter ya. Kemudian andaikan nanti ada kapur, bisa disebarin kapur. Nah, itu pun di BKPM ada gunanya. Guna kapur, guna apa? Guna si dedak, bukatul. Contohnya aja dedak itu sebagai karbohidratnya si antimikrobianya. Kemudian kita juga awal ini sebelum mikrobanya ada berkembang biak banyak, kita bantu starter dengan PM4 ya. PM4 itu awal sebelum mikrobia yang kita tumbuhkan itu berkembang biak, komposernya itu kita bantu dengan PM4. Tentunya tidak bisa ini langsung dihabiskan gitu saja ya. Kita lakukan dengan molases ya. Molases itu cairan gula, tapi air gula ya. Nah, itu bisa berupa ini tetes tebu. Nah, ini tetes tebu nih, tetes tebu. Nah, tetes tebu itu juga molases ya. Dan kita taruhkan dulu. Di sini sudah ada bentuknya sebetulnya. 1 tutup botol berapa molasesnya ya. Kemudian kita cairkan, kemudian kita taruh di lapisan-lapisan tadi kan. Pemberian segalanya itu kan lapis demi lapis ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lakukan kembali membuat lapisan baru sama persis susunannya dengan yang pertama. Ya. Jadi kita buat itu lapisan baru lagi, susunannya lapis demi lapis sama seperti yang pertama kali. Begitu seterusnya sampai kontainernya itu ya, sampai kontainernya penuh. Setelah itu kita mungkin ada disediakan pipa cerobong. Nah, oke. Nah, itu sebelum lapisan yang kedua dipasang dulu ya, pasang pipanya itu apa gunanya, ada itu ya. Kemudian setelah penuh kita tutup dengan plastik apa ya. Oh ya, sebelumnya kita siram dulu ya. Di lapisan yang pertama pun jadi bahan baku belum dikasih tumpukan-tumpukan, disiram. Penyiramannya jangan sampai jemur ya, pokoknya sekedar basah. Nah, begitu seterusnya ya. Penyiramannya supaya lebih merata, ini kita menggunakan semprot. Kita menggunakan semprot. Nah, setelah itu, setelah penuh ditutup ya, tutupnya harus rapat.
masih ada teropong asapnya itu. Sifat daripada lokasi ini semi anaerob, ya. Jadi tidak anaerob penuh, dia masih membutuhkan oksigen. Beda dengan kalau kita membuat pupuk TPC, pupuk cair organik, itu benar-benar anaerob, dia tidak mau ada. Oke, proses sudah selesai pembuatannya. Kemudian ini tentunya harus dipelihara, ada pemeliharaannya. Nanti teknisnya akan diatur sama Edi sama Mas Yusof ya. Nanti mungkin kalau minggu pertama mungkin belum terlalu ada kan ya. Kalau memungkinkan Anda bisa datang, ya silakan. Kalau takut. Biasanya suhu itu kalau yang benar, suhu itu naik terus. Ya. Kalau oke 1 minggu mungkin masih flat ya, masih belum ada apa-apa. Sampai 2 minggu itu tidak naik berarti itu ya. Tidak ada kegiatan di sana, tidak ada mikroorganismenya beraktivitas, ATP nggak ada, ADP nggak ada, jadi energi nggak ada kan, suhunya itu tidak pernah naik. Oke, kalau minggu pertama mungkin naiknya sedikit itu signifikan, tapi kalau sudah masuk mau minggu kedua sekarang nggak ada kenaikan, itu berarti ada kontaminasi kah, ada apa? Nah, katakan kita masuk minggu kedua, kalau minggu kedua benar-benar harus sudah dipelihara. Ya, pemeliharaannya penyiraman ya, karena dia kan suhunya tinggi sekali. Kalau memang terjadi itu harus suhunya harus diredam ya, jangan terlalu tinggi. Sebelumnya itu tapi kita aduk dulu yang sudah itu tadi. Idealnya begini, ada 2 cara, ada yang memang langsung diaduk semua, tapi ada juga yang begini. Andaikan ini ada beberapa kelompok, kita bisa mengkomparatifkan ya, tapi karena hanya satu perlakuan ya, oke saja. Jadi lapisan yang jadi ada yang menghendaki lapisan itu lapis demi lapis tetap seperti semula. Gimana caranya? Lapisan yang di atas nanti ada di bawah kan? Ya, nanti yang lapisan dimasukkan lagi kan tetap itu. Ya, lapisan paling bawah tetap masuk. Dari hasil penelitian, dari pengalaman sebetulnya tidak terlalu berbeda ya, hasilnya tidak terlalu berbeda. Nanti bagaimana efektivitas silakan Anda mau pilih. Tapi minggu kedua itu sudah harus ada pemeliharaan. Pengadukan kalau tadi penyiraman untuk mengantisipasi suhu yang terlalu tinggi. Pengadukan gunanya untuk menghomogenkan ya, untuk meratakan kondisinya yang ada di situ. Jadi bisa terasa makanya semuanya yang dikasihkan itu sama, biayanya kapurnya dan sebagainya. Saya kira itu mungkin untuk mempersingkat waktu, mempercepat dan yang baik-baik aja ya. Jadi nanti sambil kita melakukan mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Ini glirisidenya. Ini ya, semua ya. Nanti kita hanya ambil daunnya saja, ya, nggak usah tangkainya. Kemudian ini bahan bakunya selain glirisida, monggo yang dekat di sana, Pak Edi. Ini daun sengon. Daun sengon. Kemudian ada daun jagung. Ini diangkat saja, dibuka. Ini pupuk, ini kotoran sapi segar. Ya, bagi komposisinya. Tadi ada kotoran ayam. Ini kotoran ayam. Ini kotoran ayamnya. Mungkin nanti kotoran sapinya nggak usah. Itu deh, ini kotoran ayamnya aja. Ini bukan pupuk kan ya? Katun. Pupuk urea. Ini trichoderma
Hero padat. Triko. Nanti kalau menggunakan M4 dulu ya. Jangan itu molasses. Air tebu. Iya, tetes. tetes ya. Tetes itu molasesnya ya. Pulsa. Mulsa, kapur pertanian, Daun jagung setelah ditata kita campurkan dengan bahan yang lain. Bikin satu lapis dulu, separuh dulu. Kemudian daun sirih hijau. kemudian daun bawang, Setelah dituangkan setengah bagian, kita campurkan. kemudian diberikan kotoran ayam, setelah itu ditambahkan katul sebanyak 2 genggam, Tuh, aku nggak bisa. tambahkan 2 genggam lagi, tambahkan 2 genggam kapur pertanian, kemudian pupuk urea, pupuk sebanyak 2 genggam, Satu aja. sebanyak 1 genggam, setelah itu disiram dengan larutan yang sudah dibuat tadi. Disiramkan secara merata. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pencampuran pada lapisan pertama dan lapisan kedua yang sudah dibuat tadi, supaya menjadi homogen. Itu mau berapa suhunya? 33 ya, yaitu pengecekan pH pada sampel yang telah diambil,
Sampel yang diambil tadi diberi air, kemudian dicampurkan hingga merata. Masuk dulu. Dilakukan pencocokan warna pH atasnya. 12. Bawahnya 88. Enggak, 9. 11. 11, coba 11. Merah itu. Ya, 11. Berapa? 11. Yaitu penutupan menggunakan mulsa untuk memulai proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan minimal 21 hari. Kemudian pengecekan pertama dilakukan pada saat 14 hari pertama. Setelah tertutup rapat, kemudian pipa ditancapkan ke dalam